Professional, PMP. Oke. Di atasnya PMP ada namanya Program Management Professional. Lalu yang lainnya khusus pada beberapa knowledge area seperti scheduling professional, ada risk management professional, dan yang belakangan cukup populer ialah agile, namanya Agile Certified Practitioner. Oke. Ini sebarannya Project Management Institute members. Paling banyak memang komunitas adanya di United States sama di Amerika Latin. PMI Indonesia Chapter saat ini kita ada sekitar hampir 500 members. Populasi terbesar saat ini dipegang oleh komunitas dari teknologi informasi dan telecommunication. Saya akan swipe off ke sebagai referensi di Indonesia, project manager yang sudah sertifikasi kita hanya punya less than 500 orang. Oke, less than 500 orang, membership cukup banyak, tapi dari sisi PMP kita hanya punya sekitar mungkin antara 400 sampai 450 orang seluruh Indonesia. Populasi terbanyak kebanyakan dari teknologi informasi dan telco, lalu disusul oleh oil and gas, lalu common industry biasanya. Apa yang kita support dari chapter ke members? Biasanya kalau untuk level starter seperti student, bisa kelihatan lebih detail nggak ya? Nggak gitu kelihatan ya slide-nya. Oke, move on. Untuk start student or di bawah 5 tahun experience project management, kita punya session untuk yang namanya PM Goes to Campus. Hari ini ada salah satu session untuk PM Goes to Campus. Terus kita ada build dan advance untuk yang levelannya professional dan expert. Oke, nanti slide-nya saya rasa di-share sama admin. Cuma slide-nya memang ukurannya cukup besar ya, sampai sekitar 9 megaan. Saya rasa nanti bisa di-copy oleh admin untuk di-share ke semua. Oke, ini yang terkait dengan PMBOK, kelihatannya nggak bisa diupload secara bagus. Saya akan pakai slide yang berikutnya ya. Oke, di PMBOK, Project Management Body of Knowledge, ada 9 knowledge area. Angka yang ada di sebelah kiri ini sebenarnya menunjukkan chapter. Kalau Anda punya PMBOK, Project Management Body of Knowledge, bukunya, ini bisa dilihat. Ada project dari mulai project integration, ada project scope management, project time management, project cost management. Lalu ada human resources management. Lalu ada communication management, risk management, dan yang terakhir ialah procurement management. PMBOK juga membagi proses berdasarkan inisiasi, planning, executing, monitoring and control, dan closing process. Pada akhir session, kalau memang masih ada waktu, mungkin nanti bisa di-guide oleh Budia. Kalau ada pertanyaan terkait knowledge area yang lain selain dari yang saya bawakan hari ini, feel free. Misalnya mau tanya hal-hal yang terkait dengan best practice yang ada di dunia industri, silahkan bisa tanya. Tapi untuk yang session ini saya rasa saya akan lebih fokus ke procurement. Oke. Ini saya bikin insertion aja sebenarnya. Why project management is important.
Contoh kasus 2007 di Los Angeles 17.000 pesawat harus grounded di Launches Airport dan itu jutaan US dollar kerugian simply karena ternyata proyeknya tidak termanage dengan baik. Oke. Kalau teman-teman tahu NIC card, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Badan Aviation di United States, ternyata karena ada beberapa NIC card atau network card yang rusak dan itu menyebabkan seluruh sistem down. Sesuatu yang tidak terencana dari awal dan menyebabkan kerugian sangat besar. Oke. 2006 Airbus A380 prosesnya juga tertunda pembangunannya hanya karena perbedaan dua manufaktur yang menggunakan dua version software yang berbeda, dan itu menyebabkan kedua sistem tidak bisa berkomunikasi dan itu menyebabkan delay yang sangat panjang di proyek pembangunan A380. Dua contoh kasus yang menurut saya saat ini kenapa seluruh mahasiswa harus mempelajari project management, karena memang project management by survey disebutkan sebagai salah satu dari 5 terbesar yang menyebabkan project fail, tidak hanya di IT tapi juga di semua industri. Lack of capability dari project manager itu menyebabkan dan memungkinkan suatu project menjadi fail. Oke, ini overview-nya mungkin akan terlalu kecil ya, tapi nanti bisa di-share. Basically sebenarnya yang dibilang di sini adalah Project Procurement Management Overview based dari perspektifnya PMBOK, ialah ada Plan Procurement, ada Controlling Procurement, ada Administer Procurement, dan Close Procurement. Ada detail di dalam sini berdasarkan PMBOK. Project Procurement Management, di mana Project Procurement mulai? Pada proses kita punya inisiasi, ada planning, lalu dia akan berulang di executing, lalu closing. Procurement ada mulai contract administrating, ada plan purchase acquisition, dan plan contracting. Oke, ada request respond ketika si pihak vendor mensubmit, lalu ada contract closure. Yang biru, hijau, pink, biru, dan kuning ini akan umum selalu ada di semua knowledge area. Jadi nanti kalau Anda melanjutkan kelas yang mempelajari knowledge area yang lain terkait PMBOK, ini akan selalu ada siklus ini ya. Jadi ada initiating, planning, executing, dia akan terus berulang sampai stage tersebut close. PMBOK perspektif, dan ini penting mungkin kalau teman-teman nanti mau melanjutkan proses sertifikasi. PMBOK basically dia akan melihat bahwa yang disebut dengan procurement ialah proses untuk acquire goods ataupun jasa dari luar pada organisasi. Oke, role project manager di procurement ialah, dan ini critical, identify risk dan incorporate mitigation into contract. Pada bagian knowledge area yang terkait dengan risk management, nanti mungkin Anda akan pelajari bagaimana membagi risk, fit the schedule for competition into schedule of the project, critical, relate ke budget dan relate ke timeline. Semua project manager itu diharuskan involve pada saat contract negotiation. Semua project manager itu umumnya berdasarkan pengalaman saya, kita harus menandatangani purchase order. So you guys as a project manager biasanya akan play big roles di sana. Dan yang terakhir, protect relationship with the seller, karena umumnya di beberapa project kita akan melakukan repetitive procurement. Artinya kalau vendor itu terpilih, ada kemungkinan proses procurement akan berlanjut. So kita harus retain quotation yang mereka sudah submit, make sure bahwa mereka bisa deliver sesuai time. Itu menjadi tugasnya project manager.